العليم وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ma'asal muslimin wal muslimat wassaimin wassaimat rahimakumullah. Jamaah salat zuhur dan majlis ilmu Masjid Al-Muqarrabin Telkom yang saya muliakan. Syukur alhamdulillah siang ini dalam suasana Ramadan, dalam suasana kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan, sejenak beberapa menit ke depan kita isi taklim kita dengan membahas tentang atau materi suratul Ikhlas. Sengaja ditawarkan ini oleh pengurus, saya cari surah yang simpel aja dah. Karena ini pun kalau dibahas secara mendetail, secara ulumul Quran, secara ilmu tafsir tentu makan waktu yang banyak. Tapi minimal kita bisa padatkan tanpa mengurangi daripada mentakzimkan daripada bacaan yang kita baca. Mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita simak menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan hadirnya kita, duduknya kita dengan niat i'tikaf mendapatkan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya muliakan, suratul Ikhlas makiyatun au madaniyatun arba'un au khamsu ayatin. Jadi suratul Ikhlas ini ada mufassir kita menjelaskan, ada yang menyatakan turunnya di Makkah termasuk ayat Makkiyah. Berarti diturunkan sebelum Nabi kita hijrah ke kota Madinah. Ada juga mufassir menyatakan ini termasuk bagian surah Madaniyah. Berarti diturunkan di Madinah setelah Nabi hijrah. Jamaah yang saya muliakan, surah Al-Ikhlas ini mengetengahkan tentang keikhlasan kita ibadah kepada Allah. Alangkah baiknya ada kita baca asbabun nuzul ayat ini, atau sebab-sebab turunnya surah Al-Ikhlas. Karena tidak terlepas kalau kita menafsirkan Al-Quran, tentu tidak lepas daripada asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ini ayat Al-Quran. Pada hakikatnya sebenarnya Al-Quran itu, ayat itu turun dari Lauhil Mahfuz ke langit yang ke Baitul Izzah. Langit ini itu sekaligus turun 30 juz. Tapi dari langit yang pertama turun ke bumi ini disesuaikan dengan kepentingan, dengan masalah yang dihadapi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada kalimat bitawaturi, berangsur-angsur, tergantung kondisi apa yang sedang dialami oleh umat ini. Allah berikan tuh, Allah turunkan ayat-ayatnya tentang kebesarannya. Sebagai apa? Sebagai mukjizat dan keterangan risalah tentang kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya, ya. Surah Al-Ikhlas ini dikatakan kana sababu nuzuli hadis surah. Sebab turunnya ini ayat, ini surah. Qala Ubay ibni Kabin wa Jabir ibni Abdullah wa Abul Aliyah wa Syabi wa Ikrimah radhiyallahu anhu ta'ala anhum ajma'in. Jadi para sahabat
Beliau diantaranya Ubay bin Ka'ab, Jabir bin Abdullah, Abul Aliyah, dan Sya'bi dan Ikrimah. Beliau menyatakan kenapa ayat ini turun, annahu ijtama'a kuffaru Makkah wa hum, yang dikatakan bahwa berkumpul itu orang-orang kafir di Makkah, berkumpul menghadap kepada Rasulullah. Seraya orang kafir ini bertanya kepada Rasulullah. Waqalu, mereka berkata, ya Muhammadu sif lana rabbaka min ay syai'in huwa. Ini pertanyaannya sebelum ayat suratul Ikhlas ini turun. Pembesar kafir Quraisy, kufar Makkah ini nanya, ya Muhammadu sif lana, ay Muhammad, tolong bentukkan, gambarkan bagaimana bentuk Tuhanmu, min ay syai'in huwa, terbuat dari apa Tuhanmu. Jadi Nabi ditanya ini. Kalau mereka kan orang-orang kafir Quraisy kan Tuhannya kelihatan. Apa nih kelihatan, ada Hubal, ada Manat, ada Lata, ada Uzza, berbentuk patung-patung, berhala-berhala. Sekarang juga ada orang yang menyembah berhala, juga ada. Bahkan karena COVID-19 nggak usai-usai, bahkan menambah. Padahal udah divaksin semua warganya. Di India tuh saya dapat share dari grup gitu. Jadi walaupun dinyatakan tadinya bersih dah, nggak ada corona, kita udah minta sama tuan-tuan kita gitu ceritanya. Ternyata wabahnya luar biasa banyaknya. Putus asa, akhirnya tuan-tuan sembahyang mereka itu diapain tuh? Dibopong, ngerti dibopong? Bahasa saya dibopong. Diangkat, dimanain? Diceburin ke kali semua. Ada tuan diceburin ke kali. Saking udah nggak punya pegangannya tuh. Kita sih alhamdulillah sampai saat ini, sampai kita wafat tetap pegang kita ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Jangan gentar kita walaupun Covid kayak begini, kita kerja ikhtiar tetap Allah. Nah, ini orang-orang kafir Quraisy, orang kafir bukan nanya, ya Muhammadu sif lana rabbaka min ay syai'in huwa. Muhammad, tolong bentukkan, gambarkan, rupakan bagaimana bentuk Tuhanmu, dari apa terbuat Tuhanmu. Tuh. Karena waktu memang Tuhan mereka, sembahan mereka itu berbentuk, kelihatan. Ada dikatakan di sini, ahwa min zahabin. Apakah Tuhanmu terbuat daripada emas? Jadi ada patung-patung mereka itu dari emas. Ini patungnya patung tingkat ekonomi tinggi kali ini, pejabat kali, emas Tuhannya. Ada lagi, ya, amin fiddatin, atau terbuat daripada perak, berarti murahan lagi nih. Jadi Tuhan berkelas di sini. Tuhan berkelas. Ya. Kalau kita mungkin berkelas kali ya. Berkelas ya, ada kelasnya. Golongan, kalau dipegankan golongan. Tuhan digolong-golongkan tuh orang kafir tuh. Ada yang terbuat dari apa? Dari emas. Ada yang terbuat dari fiddah, dari perak. Amhuwa min adidin, atau terbuat daripada besi. Besi aja udah. Harganya lebih murah tuh. Ada juga terbuat daripada kayu. Ada juga dari kayu, murahan lagi nih. Bahkan ada yang terbuat daripada tepung. Wah, ini paling enak ini. Ini ya nama jahiliyah. Kan riwayat tuh, ada riwayat Sayyidina Umar, dihikayatkan, diceritakan itu dia kadang-kadang menangis, kadang-kadang tertawa. Sayyidina Umar tuh ditanya,
Ya Khalifah, kenapa aku perhatikan engkau kadang-kadang menangis, kadang-kadang engkau tertawa? Diceritakan, aku menangis, aku teringat putriku. Ya, tatkala aku masih jahiliyah, aku belum beriman kepada Muhammad Rasulullah. Itu anak perempuanku sedang lucu-lucunya dah gitu ya, sedang enak diajak mainnya, karena jahiliyahnya aku ajak dia ke kebun. Aku galikan dia lubang. Kemudian selubang jadi seukuran palanya dia tuh. Kemudian aku suruh masuk ke lubang itu. Lalu aku pendam hidup-hidup itu putriku yang aku sayang. Maka aku menangis, teringat jahiliyahku. Itu teringat Sayyidina Umar. Lalu yang kedua aku tertawa, kenapa? Aku pernah waktu aku jahiliyah aku ibadah kepada Tuanku. Sengaja memang Tuhan aku buat dari tepung, gandum, roti bahasa kita dah. Terserah rotinya apa Holland Bakery, terserah itu udah bikin roti. Aku sembah, aku puji dia, aku puja dia. Setelah aku puja dia, aku lapar, maka aku makan itu Tuhanku. Aku tertawa tuh. Nah, jamaah yang saya muliakan, maka ini pertanyaan kepada baginda Rasulullah nih. Lalu apa kata Rasulullah? Apa kata orang mereka? Fa inna alihatana min hadhil asya'i, gitu katanya. Fa inna alihatana, sesungguhnya Muhammad, Tuhan-Tuhan kami, sembahan-sembahan kami ini adalah min hadhil asya'i, terbuat dari itu semua. Ada yang terbuat dari emas, ada perak, ada besi, ada kayu, ada tepung. Itu dari situ semua, makanya kelihatan. Tapi engkau nggak kelihatan waktu ibadah, cuman engkau bernengada meminta, tapi nggak kelihatan. Ya. Faqala an-nabiy alaihi wassalam min tilqai nafsihi wa la yushbihu syai'an fa anzalallahu ta'ala hadis surah. Kata Nabi begini, wahai para pembesar-pembesar, Tuhan kamu tidak sama dengan sembahan kalian. Tuhan kami tidak terbuat dari sesuatu yang seperti kalian ucapkan, ya. Maka fa'anzalallah, maka turun ini ayat suratul Ikhlas. Maka turun yang dikatakan kul huwallahu ahad. Turun datu ayatnya itu. Ini awalnya begini, awalnya nih, ya. Kul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad, Allah itu yang Maha Esa. Allah Esa, tunggal, nggak ada berlebih, nggak ada. Esa Tuhan, ya. Allahus Samad, Allah itu tempat, Allah itu Tuhan yang bergantung kepadanya segala makhluk. Jadi kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah nggak bergantung kepada yang lainnya, gitu. Jadi kalau mau bergantung kita kepada Allah. Kayak saat ini nih, kita saat ini kan, ya, corona, covid yang belum tuntas. Kita sekarang udah nih, alhamdulillah nih, zamannya banyak kan dari yang bulan-bulan lalu, ya. Apa sudah mulai berani kali ya? Alhamdulillah, mudah-mudahan selesai Ramadan hilang semua nih, mudah-mudahan nih. Kita pada sehat semuanya nih. Karena sekarang luar biasa, Pak. Ya, ceramah aja sekarang susah. Saya kemarin baru batalin acara. Suruh ceramah di satu kantor. Disuruh tes swab gen dulu. Susah amat ceramah ya. Susah amat, mendingan di sini. Biar dikitan dikit urusannya. Bebas aja, saya pakai masker, saya cuci tangan, saya ambil wudu, udah 3 kali pakai sabun saya kemarin. Saya cuci tangan mulu ke Telkom, makan kagak. Orang lagi puasa. Sampai kayak begitu, Pak, Masya Allah. Jarak ya sudah ikhtiar ini. Ini jarak, ini standar jarak nih, Ada yang saya ceramah
kuliah Ramadan itu 2 meter. Masya Allah, ya Allah ya Karim, ya. Kita ikhtiar ini, ya. Kita minta kepada Allah, kan kita udah bilang Allahus Samad, tempat bergantung. Kita minta sama Allah, dan di sini kita baca surah Al-Ikhlas. Ya, apa yang kita munajatkan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimanapun ini kondisi, kalau Allah Subhanahu wa taala lindungin kita, insya Allah kita bakal selamat nanti nih. Hati-hati corona mati. Dulu sebelum ada corona ada nggak orang mati? Banyak urusannya. Jadi kena orang jadi mati bukan karena corona, karena takutnya ini tuh. Ya kan, udah gaji setengah gitu kan ya. Tambah takut lagi. Nah, yang guru-guru sini mah nggak setengah, di sana setengah, sini mah kagak. Pas semuanya, di sana setengah. Guru-guru setengah sana ya. Nah, ini jamaah yang saya muliakan. Begitu tuh jadi katakan. Jadi Allah Samad, Allah Tuhan yang bergantung kepada segala sesuatu, bergantung tuh. Jadi apa tafsirannya jamaah yang saya muliakan? Dikatakan Allahus Samad alladzi la yufa lahu wa la yaqulu wa yas'alu. Nabi enggak makan, Nabi enggak minum. Tuh, enggak ada. Nabi enggak makan, enggak minum. Nabi enggak tidur. Ya, Nabi enggak ngantuk. Emang kita suka ngantuk. Apalagi di masjid gampang tuh. Itu termasuk emang satu kehebatan masjid, gampang tidur tuh. Kenapa? Karena dia kan taman surga. Nih ngaji ini lagi taman surga kita nih. Makanya kalau teman lagi ngantuk ya biarin, dia sedang menikmati taman surga sebenarnya. Ntar kalau pulang ya udah tinggal aja. Nah, tempat bergantung. Nabi tidak makan, tidak minum, Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Wa huwa la yahtaju ila syai'in bal kul khalaiki muhtajuna ilaih. Dikatakan di sini Allah tidak butuh kepada sesuatu. Allah tidak berhajat kepada sesuatu. Ya, wa wala yahtaju ilai syai'in, bal akan tetapi kullul khalaiki, setiap makhluk ya muhtajuna ilaihi, yang berhajat kepadanya. Setiap makhluk yang berhajat kepada Allah. Allah enggak berhajat kepada kita. Lalu itu kita suruh ibadah bagaimana itu? Itu seman akibat. Kan ada ayat ya dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Itu ayat. Apakah itu permintaan Allah? Enggak. Artinya apa? Itu dikatakan dalam ilmu nahwu itu ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabun, lamnya itu lil akibah. Akibat Allah ciptakan engkau, Allah ciptakan manusia, hendaknya dia beribadah, mensyukuri nikmat. Itu akibat kita diciptakan, jadi kita beribadah. Itu sebenarnya jemaah yang saya muliakan. Jadi Allah enggak bertua sama kita. Mau ibadah silakan, enggak ibadah pun silakan. Bahkan dalam hadis qudsi ada tuh kalimat tuh, ya. Dikatakan seandainya ini makhluk yang ada di dunia, dia beribadah kepadaku, kata Allah, layan khusus sayan, tidak akan berkurang mulku kerajaannya Allah. Ini semua ibadah kepada Allah. Apakah Allah tambah kaya kerajaan Allah? Enggak. Allah enggak butuh, kita yang butuh kepada Allah, gitu sebenarnya. Sebaliknya kata Allah dalam hadis qudusinya, seandainya makhluk yang ada di bumi ini maksiat kepada Allah, kagak mau sholat, enggak mau puasa, enggak mau zakat, enggak mau ibadah, dia maksiat pun tidak mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang kurang. Dikatakan la yahtajuna, Allah itu tidak butuh, wa wala yahtaju ila syai'in bal kul khalaiki muhtajuna ilaihi. Akan tetapi ini makhluk yang butuh kepada Allah. Kayak kita nih kan, kita butuh kepada Allah. Bagaimana cara butuhnya? Kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Allah tuh ya tidak, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Jadi kita tidak lain dah, apapun yang kita harapkan, yang kita hajatkan, yang kita minta hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih Ramadan saat ini, Ramadan yang penuh berkah. Banyak-banyak doa kepada Allah. Yang katanya begini, wadda'awati mustajabatun, doa-doa
mustajabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya muliakan. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, dia tidak beranak, tidak melahirkan. Maknanya apa? Ini saya baca tafsir Jalalain yang ringkas saja. Kalau saya baca tafsir yang lain terlalu luas, nanti nggak bisa disimak sampai selesai. Ini tafsir Jalalain aja nih saya baca nih ya. Tapi durasi cuman kurangnya katanya kurang lebih setengah jam. Jadi saya buru-buru juga ini. Padahal saya maunya tafsir ini 1 jam, harusnya itu juga belum maksimal, tapi minimal mendekati. Tapi ini setengah jam katanya. Kalau bisa dikurangin, kata Pak Gondo katanya. Udah mesti dikurangin. Iya dah, saya bagaimana ke caranya, yang penting ukuran sama gitu aja misalnya. Ya, ukuran apa? Ukuran tafsir yang kita kendaki itu sama, maksudnya gitu. Nggak berkurang gitu, jangan salah paham nih. Maksudnya ya. Jadi apa kata Allah? Lam yalid, dia tidak beranak. Apa maknanya? Imam As-Suyuti menyatakan lintifai mujanasatihi. Ya. Karena tidak ada bagi itu yang sejenis dengannya. Allah nggak ada sejenis. Kalau yang lain bisa beranak, Allah nggak beranak. Kalau Allah beranak, berarti Allah punya anak. Kayak orang Yahudi nanti katanya malaikat anak Tuhan, salah lagi nantinya. Tuhan nggak beranak. Kalau kita pikirin, kalau Allah beranak tuh, berarti kan nanti dia punya cucu. Punya cucu, banyak dong kalau gitu urusan nih kan. Udah nggak mungkin dah, otak kita nih, akal kita nggak terima nih. Makanya Allah tandaskan dengan firman-Nya, lam yalid, Allah nggak beranak, Allah nggak melahirkan. Ditambah lagi walam yulad, dan dia tidak pula dilahirkan. Lam yalid walam yulad, Allah nggak beranak, Allah nggak melahirkan, dan juga tidak dilahirkan. Apa maknanya? Lintifa'il hudusi anhu, kena ketiadaan sifat baru dari Allah. Nggak ada sifat baru, nggak ada bagi Allah. Kalau baru berarti sama manusia. Kalau Allah dilahirkan berarti ada saudaranya Allah. Susah lagi dong kalau gitu. Kembarnya ada, kalau kembarannya dong. Nah, disinilah akal kita berbicara. Oh iya ya, ini ayat menandaskan kebodohan orang-orang kafir tatkala itu. Ya, jamaah yang saya muliakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara, kufuwan setara, ahadun dengan dia seseorang pun, ay mukafian wa mumathilan falau muta'alikun bi kufuwan katanya. Jadi tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang serupa pada baginya. Kepada inilah Allah tidak bisa sama dengan manusia. Laisa kamislihi syai'un, Allah tidak sama dengan kejadian atau makhluk yang lainnya. Maka Allah dikatakan kembali Allahu Ahad. Apa nih kesimpulannya di sini jamaah yang saya muliakan? Ada hadis Rasulullah tentang fadilah kita membaca surah Al-Ikhlas. Ringkasannya ini. Ruya anin Nabi alaihi wasallam anna qala li Aisyata. Jadi Nabi berkata kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah, yang dipanggilnya ya Humairah. Ya. Apa beliau katakan kepada istrinya, nasihatinnya. Jadi kita sebagai suami jangan kurang-kurang nasihat sama istri. Jadi contoh buat kita nih. Jadi kalau bisa yang sering nasihatin suaminya. Ini enggak, kebalikan, suami nasihatin belum bininya misalnya. Ya. Jadi kita nasihatin, karena kita kan rijal, qomalan al-nisa, pemimpin, kita ngasih nasihat. Nah, Nabi ini contohin ngasih nasihat kepada istri beliau. Apa nasihatnya? Kita baca di sini ya. Beliau katakan begini, la tanami hatta ta'mali arba'ata asya'a. Ya Aisyah, janganlah engkau tidur sebelum engkau mengerjakan 4 perkara. Jangan tidur nih. Awas, yang tidur ketemu nih hadisnya nih.
kecuali dia kerjakan 4 perkara. La tanami, jangan engkau tidur ya Aisyah sebelum engkau kerjakan 4 perkara. Apa tuh 4 perkara? Hatta tahtamil Quran, sehingga engkau lebih dahulu menghatamkan Al-Quran. Ayo, jangan tidur sebelum khatam Quran. Kagak bakal tidur kita kalau gini. Nanti apa rahasianya? Tunggu, jangan pulang dulu, jangan keluar dulu, belum selesai nih. Ya, ya Aisyah, wahai istriku, ya Umairah, jangan engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Satu. Yang kedua, ya, yang saya muliakan, wa hatta taj'ali lil anbiya'i laka syufa'a yaumil qiyamah. Sebelum para nabi memberikan syafaat pertolongan kepadamu, jangan tidur dulu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa hatta taj'alil muslimina radina anki. Jangan kau tidur sehingga orang muslim semua nih, yang hidup yang mati, belum ridho sama kamu, jangan tidur dulu. Minta maaf dulu sama orang muslim. Kapan tidurnya kita? Yang keempat, wa hatta taf'ali hajjatan wa umratan. Janganlah engkau tidur sebelum engkau mengerjakan umroh dan haji. Ke Mekah dulu kalau gitu. Apa jawaban Rasulullah? Fadakhala alaihi salam. Begitu Nabi kasih nasihat, Nabi nggak langsung jawab, langsung Nabi sholat 2 rakaat. Disuruh berpikir tuh istrinya nih, ini kok berat amat ini, apa maksudnya nih gitu ya. Fabakiyat al-firasi, sehingga si Aisyah ini nangis. Ya Allah, pengen tidur doang, begini urusannya. Sampai ngerjain 4 perkara nih, kapan tidurnya? Nangis Siti Aisyah. Hatta atammas sholata, sehingga Nabi selesaikan sempurnakan sholatnya. Falamma atama qalat, setelah selesai Nabi salat, dia berkata Rasulullah, berkata Siti Aisyah kepada Rasulullah, fidaka abi wa ummi, ya wahai ayah ibuku, begini amat susahnya. Ya Rasulullah, amartani bi arba'ati asya, engkau perintahkan aku 4 perkara. La aqdiru fi hadisa, saya nggak bisa kerjain selama ini. Mau tidur aja kayak begini beratnya, saya nggak bisa kerjain. Gitu maksudnya. Kalau bahasa sayanya begitu nih ya. An af'ala, untuk mengerjakannya. Begitu dengar kayak begini, Nabi nggak marah. Fatabassama Rasulullah SAW, Nabi senyum. Nabi nggak marah, Nabi senyum. Nabi jarang ketawa, Nabi senyum. Makanya kita ada masker nih jadi senyum, nggak kelihatan. Maka saya ceramah 1 jam nggak ada yang ketawa. Kalau pakai masker semua urusannya. Tuh ya, ceramah mau capek ceramah, kagak ada yang ketawa, nggak ada yang nyengir, nggak kelihatan. Ya. Nabi dengar kayak begini, fatabasama, senyum Nabi. Ya, jamaah yang saya muliakan, waqala. Ini jawabannya nih. Idza qara'ta qul huwallahu ahad. Tuh. Kalau sebelum tidur nih, apabila engkau baca qul huwallahu ahad sampai selesai, ya. Itu baca itu 3 kali, faka'annaka khatamtal Qur'ana, seakan-akan engkau telah menghatamkan Al-Qur'an. Ini pentingnya ilmu namanya. Ya tentu beda pahalanya. Seakan-akan tuh engkau bisa apa? Bisa menghatamkan Quran. Karena apa? Dengan kau baca surah Al-Ikhlas, baca dah tuh sebelum. Makanya dianjurkan sebelum tidur baca suratul Ikhlas 3 kali, baca dah. 1 jawaban yang pertama. Selesai dah. Kulhu 3 kali. Saya juga bisa urusannya. Kan gampang. Makanya ngaji. Ini fungsinya ilmu sebenarnya nih. Jadi ilmu bikin orang jadi mudah. Coba kalau nggak dijawab kayak begini, dia baca dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, kagak tidur itu, sehari nggak bakal selesai kita baca. Jangankan bapak, ustaz juga nggak selesai. Nah, yang kedua,
supaya mendapatkan syafaat para nabi dan rasul. Apa kira-kira? Wa idza sallaita alayya wa al anbiya'i min qabri qad sirna laka syufa'a yaumil qiyamah. Apabila engkau berselawat kepadaku, salawat Allahumma salli ala Muhammad Muhammad, dan salawat kepada para nabinya itu, salat Ibrahimiyah, itu udah termasuk para nabi rasul memberikan pertolongan buat kita semua. Baca selawat. Yang kedua, yang ketiga, supaya orang mukmin sedunia ini ridho sama kita. Apa tuh dikatakan? Wa idza staghfarta, dan apabila engkau memintakan ampun lil mu'minina, kepada orang beriman, faqulhum raduna anka, maka mereka ridho kepada kamu. Baca tuh Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'min wal mu'minat. Itu katanya itu yang hidup yang mati itu ridho sama kita semuanya. Itu mendoakan orang muslim, ya. Yang terakhir tuh, jangan kamu tidur sebelum engkau ngerjakan umroh. Umroh aja berapa jam? Umroh berapa jam? Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali. Saya melaksanakan dalam, kalau saya mimpin umroh itu bisa 2 jam saya ngerjain umroh sama ininya yang lama, apa namanya, sa'inya yang lama. Sa'inya lama, kalau tawaf agak cepat dia, kan? Bagaimana katakan atau hajinya? Wa idza qulta wa idza qulti, karena dia perempuan, bila engkau ucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar faqad hajjatta wa atamarta, maka engkau mendapatkan nilai pahala haji dan umroh. Ini pentingnya ilmu. Mudah-mudahan kita bisa amalkan sebelum kita tidur. Pak Gondo, udah cukup gini ya. Saya mau tergantung orang sini, ya. Jadi katanya setengah jam, itu udah saya lebihin. Sama langganan lebih dikit, nggak apa-apa dah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita amalkin. Karena ini pengajiannya setengah jam, ringkas, padat. Ya saya ringkas, benar-benar ringkas dah ini. Kalau saya baca sebenarnya ada berapa halaman nih ya? Tuh 2, 3, 4, 5. Mana satu lembar segini banyaknya lagi nih. Ini bagaimana ya? Kayaknya sampai sore, buka bersama kira-kira ya. Nah, mudah-mudahan ini ringkasan semua ada manfaatnya. Semoga Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan berkahi bulan Ramadan kita. Ingat ke sedikit ini udah asul awakhir ya, udah seperti akhir Ramadan. Ayo dah kita lebih gairah lagi, lebih meningkat lagi, terutama itikaf di masjid, baca Quran kita, qiyamul lail kita tingkatkan, sehingga kita betul-betul mendapatkan keberuntungan di bulan Ramadan yang kita Allah berikan kesehatan walafiat ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yasma' wa min nafsin la tashba' wa min ilmin la yanfa'. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kesempatannya, mohon didengar khilaf dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.